Halo Sobat Megen, selamat datang di Inspirasi. Baik, berbahagia sekali kita ketemu kembali di Inspirasi. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang sedikit lebih internal ya, dalam ajaran Mahatma Maitreya. Di sini pertanyaan yang sudah dikirim oleh Sobat Megen, ya, kita belajar untuk membahas bersama. Jika Sobat Megen ada referensi lain, nanti kolom komentar boleh diketik, ya, disampaikan. Nanti kita bahas bersama. Oke, kita langsung ke pertanyaannya. Poin Cepeh, boleh jelaskan apa itu Cao-Fu? Jose pernah dengar sedikit. Kita bisa Cao-Fu untuk orang tua kita, untuk orang lain, hewan, dan lain-lainnya. Bolehkah Poin jelaskan lebih lanjut bagaimana proses Cao-Fu itu? Jose Poin Cepeh. Ya, seperti yang Jose sampaikan di depan, Sobat Megen, ini lebih ke internal Mahatma Maitreya. Ya, di sini Jose akan mengupas dulu sedikit tentang Cao-Fu. Ya, Cao-Fu itu kalau dalam bahasa Indonesia memberikan berkah, ya, menambah berkah, menabung berkah. Namanya Cao-Fu, membuat berkah. Berkah untuk apa? Berkah untuk diri sendiri, berkah untuk orang lain, berkah untuk orang tua, ataupun berkah untuk makhluk hidup yang lain. Ya, sebelum saya lebih lanjut, masih ada sebuah cerita dulu. Ya, jadi di zamannya Sang Buddha, waktu itu Milovo lahir sebagai Bodhisattva Ajita Maitreya, atau kita kenal sebagai Ajita Maitreya. Ajita Maitreya itu satu zaman dengan Sang Buddha. Nah, ada satu kali kejadiannya adalah ada seorang raja datang minta bantuan ke Sang Buddha. Karena di daerah dia, di hutannya itu ada seekor ular piton yang sangat besar yang sudah banyak memakan korban. Pedagang yang lewat hutan itu dimakan sama ular piton itu. Ya, penari yang lewat juga dimakan. Orang-orang yang lewat dimakan. Tak peduli siapapun, mau manusia, mau hewan yang lewat di hutan itu dimakan oleh ular piton itu. Maka ular piton itu disebut sebagai siluman ular oleh penduduk sekitarnya. Nah, karena resah dengan keberadaan ular piton ini, yang dihitung-hitung itu sudah memakan 72.000 korban. Banyak ya, 72.000 korban. Jadi ini sudah sangat meresahkan sekali. Kalau dibiarkan terus, ini akan membahayakan kerajaan. Maka sang raja ini meminta bantuan kepada Sang Buddha untuk mengatasi siluman ular piton ini. Begitu mendengar permintaan dari raja, Sang Buddha menyanggupi, Sang Buddha mengiyakan. Akhirnya Sang Buddha mengutus Ajita Maitreya pergi untuk menaklukkan dan membimbing si ular piton itu. Pergilah si Ajita Maitreya sampai ke hutan itu. Sampai di hutan itu, Ajita Maitreya mulai menasehati si ular piton itu. Ya, lebih kurang, ya kamu jangan berbuat jahat lah. Ya, membunuh itu dosa, bla bla bla, lebih kurang. Ya, memberikan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah kepada ular piton itu. Ular piton itu melihat ada seorang biksu ya, yang datang-datang menceramain dia kesal, dia marah. Nah, ular piton itu senjatanya adalah bisanya itu. Dia bisa menyemburkan bisa, ya, racun ularnya itu. Lalu disemburkanlah racun ular itu ke hadapan Ajita Maitreya. Sembur gitu. Tapi aneh, si Ajita Maitreya ini sudah disemburin bisa ular, tapi nggak keracunan. Masih tetap berdiri di sana, di hadapan ular piton itu, masih terus menasehati si ular piton itu. Dengan penuh dengan cinta kasih. Bukan menggurui ya, bukan mengejas ya, bukan. Tapi menasehati ular itu dengan penuh dengan cinta kasih. Terus disampaikan, terus dinasehati. Ya, si ular piton itu makin marah dia. Wah, aduh ini biksu ini nggak tahu diri nih. Lalu disemburkanlah kedua kali. Tapi si Ajita Maitreya tetap aja nggak ngapa-ngapain.
Kalau orang lain itu biasanya itu sudah mati. Nah, orang mati dan dimakan sama ular itu. Tapi untuk kedua kalinya, Ajita Maitreya pun masih berdiri dengan tegar, tidak terjadi apa-apa, masih dengan penuh kasih terus menasehati si ular piton ini. Sampai ketiga kalinya disemburkan pula bisa dari ular piton itu. Tapi Ajita Maitreya masih tetap berdiri di sana. Dia terus menyampaikan nasihat-nasihat kepada ular piton. Nah, dari sanalah ular piton ini mulai takjub. Wah, dalam hati dia bilang, ini bukan orang sembarangan. Biksu ini memiliki pembinaan yang sangat tinggi. Karena 3 kali saya sembur racun, dia tak kena sama sekali, tidak apa-apa. Tidak ada yang terjadi pada si biksu itu. Maka si ular piton dalam hati sudah mulai respect, ya, mengagumi. Bahwa dia menyadari bahwa Ajita Maitreya, biksu ini adalah biksu yang luar biasa, memiliki kebajikan yang tinggi. Dari yang pertama marah, kesal, mulai berubah menjadi respect, hormat, ya, takjub kepada Ajita Maitreya. Lama-kelamaan setelah mendengarkan nasihat-nasihat dari Ajita Maitreya, pelan-pelan hatinya mulai bertobat. Hatinya dia mulai berlindung kepada Maitreya. Dia mengakui kesalahannya. Dia mau berubah. Dia menerima nasihat-nasihat dari Ajita Maitreya. Dalam hatinya yang paling dalam, dia menghormati Ajita Maitreya. Setelah selesai, ular itu bertobat dan dia masuk ke dalam hutan. Berarti tugas dari Ajita Maitreya selesai. Dia pulang ke hadapan Sang Buddha. Laporan tugas selesai. Lalu berapa hari kemudian si raja datang lagi mencari Sang Buddha. Lalu raja berkata, Buddha, ya, si ular piton itu, siluman itu sudah meninggal dunia, sudah mati. Ya, kami satu kerajaan senang sekali, semua penduduk sudah sangat senang sekali. Kalau boleh tahu, setelah kematian ular piton ini, siluman ular ini, dia akan dilahirkan kemana? Kita tahu ya, kalau seseorang melakukan banyak kejahatan, apalagi pembunuhan, maka dia akan dilahirkan ke alam yang menderita. Termasuk salah satunya ke neraka. Nah, si raja ini mulai bertanya, kemana dia akan dilahirkan? Raja pengen tahu juga. Terus Sang Buddha menjawab. Ular piton setelah dia bertemu dengan Ajita Maitreya, berapa hari kemudian dia meninggal dunia, dia dilahirkan di alam surga tingkat pertama. Jadi dalam Buddhis itu ada 3 tingkat surga, ya, yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dia dilahirkan di surga tingkat pertama. Wah, begitu raja dengar, nggak terima dia. Lah, ini kan ular ini sudah banyak memakan korban. 72.000 korban yang dia makan. Masa setelah meninggal dunia, seolah-olah hukum karma tidak berlaku. Sang Buddha selalu mengajarkan, hutang nyawa bayar nyawa, hutang darah bayar darah, hutang harta bayar harta, hutang perasaan bayar perasaan. Tidak ada yang gratis. Tapi kok nggak berlaku kepada ular piton ini? Terus Sang Buddha lanjut lagi. Bukan hanya seperti itu, setelah si ular piton ini selesai menikmati di alam surga tingkat pertama, dia akan lahir di alam surga tingkat kedua, dan seterusnya, dan sampai yang terakhir, dia akan lahir di alam Paceka Buddha, dan siap menjadi Buddha. Wah, sang raja lebih nggak terima lagi. Wah, ini gimana gitu loh. Ya, li-nya gimana, ceng-li-nya di mana, kebenarannya di mana gitu loh. Selama ini yang diajarkan kok beda dengan yang terjadi. Why gitu loh. Kenapa? Lalu Sang Buddha melanjutkan. Itu semua bisa terjadi karena si ular piton itu bertemu dengan seorang pembina yang memiliki kebajikan yang luar biasa. Jadi memiliki kebajikan yang sangat tinggi. Dengan kebajikan dari pembina itu, dari bodhisattva itu, dari Buddha itu, maka bisa dilimpahkan, bisa menyelamatkan karma-karma buruk dari si ular piton itu. Nah, Sobat Maigen, siapa pembina sejati itu? Siapa pembina yang sangat luar biasa itu? Dia adalah Bodhisattva Ajita Maitreya. Nah, itulah alasannya kenapa Sang Buddha mengutus Ajita Maitreya untuk membimbing, menasehati si ular piton itu. Ya, karena Sang Buddha tahu Bodhisattva Ajita
atau Ajita Maitreya memiliki kebajikan yang sangat-sangat tinggi. Kebajikan yang sangat luar biasa. Karena kebajikan dari Ajita Maitreya inilah akhirnya dapat menyelamatkan si ular piton ini. Bahkan dari sini kita seharusnya sebagai siswa Maitreya kita sangat-sangat beruntung sekali. Hari ini bukan hanya kita bertemu dengan Maitreya, kita sudah menjadi siswa dari Maitreya. Maka otomatis pembinaan di dalam Mahata Maitreya ada sedikit berbeda dengan pada umumnya. Ya, ini semua karena kebajikan dari Ajita Maitreya atau Buddha Maitreya. Jadi kalau ambil perumpamannya begini, Milevo, Buddha Maitreya, itu kalau diibaratkan dunia sekarang itu orang yang paling kaya. Kaya banget. Uangnya banyak banget. Ya, ribuan, jutaan teh. Jadi kalau misalnya kita yang tidak punya modal mau bikin usaha, kita tinggal cari Milevo, kita akan dibantu kasih modal untuk bangun usaha. Gagal nggak apa-apa, Milevo masih ada modal lain, kasih lagi. Gagal lagi nggak apa-apa, Buddha Maitreya ada modal lagi untuk membackup kita. Nah, lebih kurang gambarannya seperti itu. Dan kebajikan yang dibangun oleh Buddha Maitreya itu sudah berasayam kalpa kehidupan. Yang ditabung sampai di akhir zaman ini, beliau dengan maha kebajikannya datang untuk membantu umat manusia. Dan siswa Maitreya kita sangat beruntung bisa langsung membina di bawah Buddha Maitreya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya yang sedang kita bahas ini, itu adalah Chaofu. Ya, membangun berkah. Ya, menambah berkah. Kenapa bisa ada Chaofu? Kenapa Chaofu itu bisa sangat luar biasa? Chaofu itu bisa luar biasa karena ada Milevo. Kalau nggak ada Milevo sebagai backingnya, sandarannya, maka tidak akan terjadi. Tentu di balik semua ini juga ada kekuatan dari Tianming. Ya, hari ini saya tidak bahas Tianmingnya, saya bahas dulu Milevo-nya aja. Karena ada kebajikan besar dari Milevo, sehingga proses dari Chaofu itu adalah kita dengan hasil karya kita, hasil jerih payah kita yang berupa uang. Ya, jadi Sobat Magen, mencari uang itu nggak gampang. Ya, mencari uang itu kita harus berkorban darah, mungkin keringat, air mata, waktu kita, hidup kita, masa muda kita, ide kita, pemikiran kita, keringat, air mata, sehingga menghasilkan satuan yang kita sebut dengan uang. Nah, uang itu adalah bentuk dari jerih payah kita. Uang adalah bentuk dari perjuangan hidup kita, darah keringat kita. Maka dengan darah keringat kita, dengan perjuangan kita ini, kita meminjam kekuatan Milevo melalui pengaturan dari Milevo, uang itu kita danakan, kita amalkan. Jadi kebajikan dari beramal, berdana dalam pengaturan Buddha Maitreya itu dilimpahkan kepada orang yang ingin kita berikan berkah itu. Maka di pertanyaan di sini kan, yang Sobat Mac ini pernah mendengar bahwa Chaofu boleh untuk orang tua. Iya, betul. Dengan jerih payah kita, dengan perjuangan kita, kita danakan, kita amalkan melalui pengaturan dari Buddha Maitreya, lalu kita berikan kepada orang tua kita. Jasa pahalanya kita limpahkan kepada orang tua kita. Kita limpahkan kepada orang-orang yang kita kenal. Kita juga limpahkan kepada hewan-hewan yang mungkin pernah kita sakiti. Nah, itu adalah prosesnya. Jadi prosesnya bukan hanya karena saya punya uang, lalu saya dana selesai. Enggak. Tapi semua ini karena ada orang tengahnya, yaitu Milevo kita yang menjadi pengatur dari semua itu. Nah, jadi di sini Chaofu itu adalah salah satu bentuk kasih dari Buddha Maitreya kepada kita. Jadi Chaofu itu untuk apa sih? Ya, selain tadi fungsi yang paling dasar adalah untuk memberikan berkah kepada mungkin orang tua, sanak famili, saudara-saudara, teman-teman, ataupun sampai hewan-hewan yang mungkin kita cintai atau yang pernah kita sakiti, kita bisa melimpahkan jasa. Nah, kita tahu ya, kita di dalam membina itu tidak mudah. Ada namanya dosa karma yang akan menghalangi kita. Jadi meminjam Chaofu ini juga adalah salah satu cara bagaimana kita untuk membantu meringankan dosa karma kita. Sehingga kita bisa
semakin lancar di dalam membina diri. Semoga kita tidak memiliki banyak halangan, tantangan, ujian di dalam membina diri. Atau dengan bahasa gampangnya, semoga kita membina diri itu lancar. Makin lancar. Jadi tidak banyak halangan. Jadi Sobat Maigen, saya pernah, ya ini kejadian ya. Jadi waktu saya masih di Taiwan, ya, Chen itu pernah memberikan kita banyak sumbangan Chaofu begitu. Ya, sudah membantu. Terus Chen hanya bilang satu kata kepada kami. Tujuan dari semua itu hanya ada satu, yaitu hao xiu tao. Supaya kami baik-baik membina diri. Supaya pembinaan diri kami itu lancar, nggak dihalang-halangi. Karena kita sebagai manusia awam, lancar aja, kita masih jalannya pelan. Apalagi dihalangin. Tambah parah lah, tambah nggak jalan lah. Nah, jadi semua halangan-halangan itu diusahakan tidak menjadi penghalang kita. Supaya kita bisa maju dengan cepat. Itu adalah harapannya. Jadi Chaofu pada prinsipnya sendiri, itu adalah bertujuan untuk membantu kita. Supaya kita semakin lancar di dalam membina diri. Juga memberikan kebaikan, limpahan jasa, limpahan berkah kepada orang-orang yang kita cintai. Atau juga memberikan limpahan jasa kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Ya, jadi ini adalah Chaofu. Jadi kalau pertanyaannya adalah, bisa nggak kita Chaofu buat orang tua kita? Oh, boleh banget. Ya, baik orang tua kita masih hidup, ataupun orang tua kita sudah meninggalkan dunia ini. Boleh. Untuk orang lain, boleh banget. Nggak masalah. Buat teman-teman kita, buat sanak famili kita, buat orang-orang yang berjasa kepada kita, ataupun buat orang-orang yang pernah kita sakiti. Itu juga boleh. Lalu buat hewan-hewan, boleh banget. Ya, tentu saja boleh. Itu juga berlaku. Jadi, ini jawaban yang pertama. Udah kejawab ya, Sobat Maigen ya. Ya, jadi bagaimana prosesnya? Tadi di depan juga Jose sudah memberikan jawaban yang sedikit membahas bagaimana prosesnya. Semua ini karena ada Milevo sebagai orang tengahnya. Dan tentu di balik semua itu ada kekuatan Tianming yang menaungi. Sehingga semua ini bisa terjadi. Jadi kalau Tianmingnya kita singkirkan, Milevo-nya tidak ada, maka Chaofu ini tidak akan ada khasiatnya. Tidak ada manfaatnya. Itu hanya dana pada umumnya saja. Belum tentu dana kita bisa kita limpahkan kepada orang tua, orang lain, apalagi sampai hewan. Jadi benefit semua ini bisa terjadi karena Tianming dan karena adanya Milevo yang maha kaya, maha kebajikan ini. Jadi, Sobat Maigen, kita sebagai siswa Maitreya, kita sungguh beruntung sekali. Hari ini kita bisa membina diri mengikuti Milevo. Kita bisa membina diri di bawah bimbingan tuntungan dari Milevo. Ini akan mempermudah kita dalam kita membina diri. Kalau tidak ada Milevo, perjalanan kita akan menjadi sangat susah. Ya, jadi untuk pembahasan hari ini kita benar-benar internal aja. Ya, bagi Sobat Maigen, semoga bisa dipahami dan bisa mendapatkan sedikit pemahaman dan inspirasi. Baik, sebelum saya tutup, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh disampaikan ke inspirasi, juga boleh disampaikan di kolom chat. Dan nanti kalau perjodoh, kita akan bahas bersama semua pertanyaan-pertanyaan yang Sobat Maigen sampaikan. Oke, hasil membahas sampai di sini. Sampai jumpa di inspirasi. Dapatkan inspirasimu.